Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusrianti Rara dengan NIM 24602007. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu teori produksi, konsep dasar teori produksi. Konteks ekonomi mikro, produksi adalah proses mengubah input faktor-faktor produksi menjadi output. Beberapa barang atau jasa memiliki nilai guna berupa jasa dan memiliki guna nilai tukar. Produksi tidak selalu berarti menciptakan barang dari nol, melainkan bisa juga berarti menambah nilai guna barang yang telah ada. Contoh sederhana, pengelolaan kayu menjadi meja meningkatkan nilai guna kayu tersebut. Produksi juga dapat berupa jasa seperti layanan transportasi atau pendidikan. Secara garis besar, produksi bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan produsen dan konsumen, menggerakkan aktivitas ekonomi nasional. Yang kedua, tujuan produksi. Tujuan produksi tidak hanya untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dan konsumen dalam konteks bisnis. Produksi bertujuan menghasilkan keuntungan serta menjaga kelangsungan usaha. Secara umum, berikut ini adalah beberapa tujuan produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen memproduksi barang dan jasa agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Misalnya, pabrik makanan memproduksi mie instan agar konsumen tidak kelaparan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah. Produksi mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang lebih bernilai. Contohnya, kayu diolah menjadi meja, nilainya bertambah. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan. Tujuan ekonomi produsen adalah meraih laba. Produksi dilakukan agar menghasilkan produksi lebih besar dari biaya produksi. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Aktivitas produksi melibatkan tenaga kerja. Semakin banyak produksi, semakin banyak pula kesempatan kerja yang terbuka. Yang kelima, menjaga keberlangsungan usaha. Dengan terus memproduksi, perusahaan bisa bertahan dan berkembang di pasar dalam jangka panjang. Yang keenam, meningkatkan pendapatan nasional. Produksi yang tinggi berkontribusi pada produksi domestik bruto atau PDB suatu negara, yang berarti pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing produksi lokal. Produksi yang efisien dan berkualitas dapat menghasilkan produksi lokal yang mampu bersaing dengan produksi impor di mana dalam negeri maupun global. Yang ketiga, berlaku produksi. Berlaku produksi adalah individu atau lembaga yang melakukan aktivitas produksi. Mereka menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Jenis pelaku produksi antara lain perusahaan industri, unit usaha skala kecil hingga besar yang memproduksi barang secara massal. Yang ketiga, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Pelaku produksi dalam skala kecil, misalnya berbasis lokal atau rumah tangga. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN, lembaga milik pemerintah yang menjalankan kegiatan produksi strategi nasional. Operasi produksi, badan usaha kolektif yang dimiliki dan dikelola bersama untuk kepentingan anggota. Startup teknologi
teknologi, perusahaan rintisan berbasis teknologi yang sering berinovasi dalam proses produksi dan layanan. Yang keempat, hubungan produksi dengan konsumsi dan distribusi. Dalam sistem ekonomi, produksi memiliki hubungan erat dengan dua kegiatan utama lainnya, yaitu konsumsi dan distribusi. Produksi ke distribusi. Setelah barang atau jasa diproduksi, hasilnya harus disalurkan ke pasar atau konsumen melalui proses distribusi yang efisien, memastikan barang sampai tepat waktu, tempat, dan jumlah. Produksi ke konsumen. Produksi yang dihasilkan akan dikonsumsi oleh masyarakat. Permintaan konsumen terhadap suatu barang akan memengaruhi volume dan jenis barang. Jenis barang yang diproduksi. Keterkaitan siklus ekonomi. Produksi mendorong konsumsi dan konsumsi menjadi dasar perencanaan produksi di masa depan. Distribusi menjadi jembatan antara ketiganya saling berinteraksi dan menentukan dinamika pasar serta pertumbuhan ekonomi. Bagian B, faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Faktor ini menjadi input utama yang akan diolah oleh pelaku produksi untuk menghasilkan output yang bernilai. Secara umum, faktor produksi diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, faktor produksi alam, tanah dan sumber daya alam. Faktor produksi alam mencakupi semua kekayaan alam yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan dalam proses produksi seperti tanah, air, hutan, mineral, sinar matahari, dan udara. Peran dan karakteristik. Tanah digunakan sebagai lokasi produksi dan juga dapat berperan sebagai lahan pertanian dan jumlah bahan tambang. Sumber daya alam bersifat terbatas dan ada pula yang dapat dipengaruhi. Kualitas dan lokasi sumber daya alam sangat menentukan produktivitas dan biaya produksi. Contohnya, lahan sawah untuk pertanian, tambahan batu bara untuk energi, sungai untuk pembangkit listrik dan tenaga air. Yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah segala usaha fisik atau intelektual yang dilakukan manusia dalam proses produksi. Ini mencakupi pekerja manual, pekerja terampil, hingga tenaga ahli. Jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik seperti dokter, insinyur, akuntan. Yang kedua, tenaga kerja terampil seperti tukang las, mekanik. Tenaga kerja tidak terdidik seperti buruh kasar. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan, inovasi kerja, kondisi kerja dan kesejahteraan, teknologi yang digunakan. Contohnya, guru yang mengajar di sekolah, pekerja pabrik yang memproduksikan mesin. Yang ketiga, faktor produksi modal. Modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal bisa bersifat fisik maupun finansial. Jenis modal fisik yaitu alat, mesin, bangunan, kendaraan. Modal uang, dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi.
Yang ketiga, modal manusia, yaitu skill atau human capital, keahlian dan keterampilan individu. Yang keempat, modal sosial, jaringan kepercayaan dan hubungan sosial dan dalam proses bisnis. Ciri-ciri modal merupakan hasil produksi sebelum meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi bersifat tidak langsung dalam proses produksi atau berfungsi sebagai alat bantu. Contoh, mesin cetak dipercetakkan, modal kerja berupa uang tunai. Yang kedua, faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemampuan seseorang untuk menggabungkan serta mengelola faktor-faktor produksi lainnya, alam, tenaga kerja, modal, serta efektif dan efisien serta menanggung risiko utama. Peran wirausaha: mengambil keputusan dan produksi, perencanaan strategi bisnis, manufaktur dan menciptakan produksi atau proses baru. Pengelolaan risiko utama, karakteristik berwirausaha sukses: kreatif dan inovasi, tanggung jawab dan tidak takut risiko, mampu melihat peluang, pandai mengorganisasikan dan memimpin. Contoh, pendiri perusahaan startup teknologi, pengusaha UMKM yang mengembangkan produk lokal menjadi brand nasional. Bagian C, fungsi produksi. Pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input, faktor-faktor produksi, dan output barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Produksi ini menunjukkan beberapa banyak output yang dapat dihasilkan dari kombinasi tertentu dari input secara matematis. Fungsi produksi seiring dituliskan sebagai Q, F, L, dan K, di mana Q yaitu output atau jumlah barang dan jasa yang diproduksi, L adalah input tenaga kerja atau load, yang K adalah input modal atau kapital, F fungsi yang menunjukkan hubungan antara input dan output. Fungsi produksi membantu produsen merencanakan jumlah input yang dibutuhkan untuk mencapai output tertentu secara efisien. Fungsi produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek, ada satu atau lebih faktor produksi yang bersifat tetap seperti gedung atau mesin, hanya sebagai input yang biasa diubah. Jumlah biasanya tenaga kerja. Pertama, ciri-ciri fungsi produksi jangka pendek. Yang kedua, memiliki input tetap dan input variabel. Yang ketiga, fokus pada seberapa besar tambahan output saat input bervariabel ditambah. Contohnya, sebuah pabrik dengan mesin tetap tetapi bisa menambahkan jumlah pekerja. Saat pekerja ditambah, output akan naik, namun setelah titik tertentu hasil tambahan akan menurun, disebut. Yang keempat, fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang adalah fungsi produksi di mana semua input bersifat variabel, artinya perusahaan dapat menyesuaikan semua faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan skala produksi. Ciri-ciri: yang pertama, tidak ada input yang bersifat tetap. Yang kedua, cocok untuk perencanaan strategi dan ekspansi perusahaan. Yang ketiga, dapat terjadi increasing cost atau decreasing cost to scale. Contohnya, sebuah perusahaan memperluas usaha dengan membeli mesin baru, memperbesar bangunan, dan menambahkan pekerja dan meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat,
kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produk marginal. Ketiga produksi ini menunjukkan hubungan antara input tenaga kerja dan output yang dihasilkan dalam jangka pendek. Yang pertama, total produksi total atau total project atau TP. Jumlah keseluruhan output yang dihasilkan dari jumlah input tertentu. TP meningkatkan seiring penambahan input, namun pertumbuhannya biasa menurun setelah titik tertentu. Yang kedua, produk rata-rata atau AP. Rata-rata output yang dihasilkan oleh setiap unit unit input tenaga kerja. Yang ketiga, produk marginal produk atau MP. Tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input. Rumusnya MP sama dengan perubahan TP atau perubahan jumlah input. Kurva MP menunjukkan hubungan antara tambahan output dan tambahan input. Kurva ini biasanya berbentuk seperti lonceng dengan titik maksimum menunjuk titik input di mana MP mencapai puncak lalu menurun. Contohnya, jika perusahaan menambah satu tenaga kerja lagi dan output total meningkat dari 100 menjadi 110 unit, MP tenaga kerja tambahan adalah 10 unit. Hubungan antara TP, AP, dan MP. Kurva MP memotong kurva AP pada titik maksimum. Kurva AP, jika MP lebih besar dari AP, maka lebih kecil dari AP, maka AP akan meningkat. Jika MP lebih besar dari AP, maka AP akan menurun, tetapi meningkat pada tingkat yang meningkat ketika MP meningkat. Ketika MP mulai menurun, tapi TP tetap meningkat, tetapi pada tingkat yang menurun. Ketika MP menjadi negatif, TP akan mulai menurun. Hukum-hukum dalam produksi. Hukum-hukum produksi menjelaskan hubungan antara input atau faktor produksi. Konsep penting dalam teori produksi meliputi hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang, law of diminishing rules, hukum hasil skala substitusi, serta komplementaris faktor produksi. Efisien produksi baik teknis maupun ekonomis menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengguna faktor produksi, dan penerapan teori produksi ini sangat luas, mulai dari industri besar hingga besar, namun juga menghasilkan tantangan di era digital dan otomatisasi. Hubungan kenaikan hasil yang semakin berkurang. Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu faktor input produksi input terus ditambahkan sementara faktor produksi lainnya tetap, maka peningkatan output hasil produksi pada akhirnya akan semakin kecil. Misalnya, menambah jumlah pekerja di pabrik dan akan meningkat produksi. Tetapi pada titik tertentu, penambahan kerja lagi hanya akan memberi peningkatan output yang semakin sedikit karena keterbatasan mesin, ruang, dan atau faktor lainnya. Hukum hasil skala. Hukum ini membahas hubungan antara perubahan skala produksi atau jumlah seluruh input dengan perubahan output. Ada ketiga kemungkinan skala ini yang meningkat. Output yang bertambah lebih dari proporsional dengan peningkatan input. Skala hasil yang tetap. Output bertambah, skala hasil bertambah secara proporsional dengan peningkatan input, dan skala hasil yang menurun. Output bertambah kurang dari proporsional dengan peningkatan output. Substitusi dan
komplementaritas faktor produksi. Faktor produksi dapat saling menggantikan, substitusi, atau saling melengkapi komplementaritas. Contoh substitusi dalam penggunaan mesin otomatis atau untuk menggantikan tenaga kerja. Dan contoh komplementaritas adalah pengguna mesin produksi yang membutuhkan operator perusahaan produksi. Pertimbangan substitusi dan komplementaritas ini untuk mencapai efisien biaya dan produksi. Efisien produksi, efisien teknis berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memproduksi output maksimal dengan jumlah input tertentu tanpa memperhatikan biaya. Yang kedua, efisien ekonomis. Efisien ekonomis berkaitan dengan kemampuan perusahaan memproduksi output dan dengan biaya terendah. Mengukur efisien produksi dapat diukur dengan berbagai cara seperti membandingkan output yang dihasilkan dan input yang digunakan, atau membandingkan biaya produksi dengan pendapatan yang diperoleh. Optimalisasi pengguna faktor produksi. Optimalisasi pengguna faktor produksi melibatkan pengguna kombinasi faktor produksi yang paling efisien untuk menciptakan tujuan produksi dengan biaya terendah dan output maksimal. Yang keenam, implikasi teori produksi dengan dunia nyata. Penerapan teori produksi dalam dunia nyata industri. Teori produksi memberikan dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan produksi seperti menentukan skala produksi, kombinasi faktor produksi yang paling efisien, dan strategi untuk meningkatkan efisien. Relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup. Meskipun skala operasionalnya berbeda, tetapi produksi tetap relevan bagi UMKM dan startup dalam mengelola sumber daya yang terbatas, mengoptimalkan proses produksi dan bersaing di pasar. Tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Perkembangan teknologi digital dan otomatis menghadirkan tantangan baru dan produksi, seperti kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan teknologi baru, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Jadi produksi dalam ilmu ekonomi tidak hanya menjadi landasan teoris semata, tetapi memiliki implikasi nyata dan luas dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan manajemen bisnis. Berikutnya penjelasan lengkap mengenai implikasi dari teori produksi. Pengambilan keputusan produksi. Teori produksi membangun produsen dalam menentukan kombinasi input yang efisien, yaitu berbagai menggunakan sumber daya tenaga kerja, modal, dan bahan baku teknologi optimal untuk menghasilkan output tertentu. Hitungan biaya produksi minimumnya dalam menyesuaikan proses produksi agar tetap kompetitif. Materi ini bisa disimpulkan bahwa teori produksi merupakan landasan penting dalam ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana input dikelola menjadi output, pemahaman faktor produksi, fungsi produksi, hukum-hukum produksi, serta efisien dalam proses produksi sangat relevan
dalam praktik bisnis modern termasuk di sektor industri dan UMKM. Tantangan dan peluang di era digital menurut inovasi dan efisien berkelanjutan.